Saudara-saudara, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Mari kita saat ini saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam persekutuan tengah minggu saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini, waktu di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup bagi setiap kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kami boleh disapa lewat ibadah dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan menaikkan satu pujian yang mengatakan jalan hidup orang benar. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juara yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juara yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juara yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan juara yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita persiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian berserah kepada Yesus. Berserah
mengasihiku, percaya ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sekali lagi kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dan berkenanlah Engkau menyapa setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kiranya juga menolong, sehingga kami semua diberkati lewat kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema dari seorang tokoh yaitu Yusuf yang tetap percaya pada rancangan Allah. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian perikop ini. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi
orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau beserta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai Yusuf tentu sudah sangat kita kenal ya. Yusuf berawal dari seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Dia diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan bahwa ia dibuatkan jubah yang maha indah, dan hal itu ternyata membuat saudara-saudaranya itu membenci Yusuf. Dan Alkitab juga mencatat dengan jelas bahwa Yusuf itu lebih dicintai oleh Yakub. Nah, saudara, mungkin saudara-saudara Yusuf itu tidak memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka itu membenci Yusuf. Tetapi dikatakan di dalam pasal 37 bahwa saudara-saudara Yusuf itu tidak berlaku ramah terhadap Yusuf. Dan kelihatannya ayah mereka juga tidak menyadari bahwa anak-anaknya yang lain itu membenci Yusuf. Dan Yusuf juga mungkin tidak menyadari, karena kalau Yakub menyadari bahwa saudara-saudaranya itu membenci Yusuf, dia tidak akan membiarkan Yusuf seorang diri untuk pergi mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya di pasal 37 ketika mereka sedang menggembalakan kambing domba. Dan di sanalah kemudian peristiwa itu mulai terjadi. Ketika Yusuf muncul, saudara-saudaranya kemudian mulai memikirkan apa yang harus dilakukan kepada Yusuf untuk menyingkirkan Yusuf. Dan kita melihat bahwa mereka membuang Yusuf ke sumur, lalu kemudian Yusuf dijual dan ia sampai ke Mesir menjadi seorang budak di sana. Jadi kita perhatikan dari pasal 37 kita mulai melihat bagaimana hidup Yusuf mulai mengalami pergumulan. Seorang anak emas, anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, kini sekarang dia harus menjadi budak di Mesir. Menjadi budak oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tidak hanya itu, di dalam kehidupannya di Mesir, Yusuf itu mengalami difitnah. Dia dipenjara dan dia juga dilupakan oleh juru minum raja. Dan saudara-saudara, ini tidak berlangsung hanya 1-2 tahun. Ya, kita lihat di pasal 41, Yusuf itu berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Sehingga jika di dalam pikiran kita sebagai manusia sangat wajar jika Yusuf itu marah ya kepada saudara-saudaranya. Atau mungkin melupakan mereka yang sudah membuangnya, dibiarkan aja. Jadi wajar, kita berpikir wajar kalau Yusuf itu kemudian kecewa kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang kita lihat, umur 17 tahun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tetapi ternyata Yusuf itu tidak pernah pahit hati terhadap apapun yang terjadi. Karena apa? Kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu manis sikapnya. Jadi tidak heran ya waktu Yusuf sedang dipenjara, kemudian kepala penjara itu sangat menyayangi Yusuf. Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Karena tentu saja bisa jadi karena sikap Yusuf yang manis itu. Dan dikisahkan bahwa ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk kesekian kalinya membeli gandum,
karena terjadi kelaparan yang sangat dahsyat melanda segala negeri. Dan dicatat pasal 41 ayat 56 bahwa dari segala penjuru bumi itu orang datang ke Mesir untuk membeli gandum Yusuf. Dan ketika Yusuf tahu bahwa di antara orang-orang yang datang untuk membeli gandum itu ada saudara-saudaranya, tetapi mereka itu tidak mengenal Yusuf. Tapi Yusuf langsung mengenali mereka. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Yusuf itu berpura-pura tidak mengenal mereka. Saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Ya, Yusuf pada umur 17 tahun dia dijual lalu diangkat oleh Firaun pada umur 30 tahun. Artinya sudah 13 tahun ia di Mesir. Lalu untuk bertemu kembali dengan saudara-saudaranya itu butuh 7 tahun kelaparan. Ya, jadi total 21 tahun kemudian saudara-saudara Yusuf itu baru bisa bertemu dengan Yusuf. Jadi wajar sekali kalau saudara-saudara Yusuf itu tidak mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf itu mengenal mereka. Dan di pasal 45 bacaan kita hari ini menceritakan bahwa ketika Yusuf itu mulai memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, apa yang kita lihat? Yusuf kemudian menangis keras-keras dan tidak ada ucapan dari Yusuf yang kita lihat bahwa ia mempersalahkan saudaranya. Ia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya atas apa yang ia alami. Kenapa? Karena Yusuf punya sudut pandang yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Ayat 45 ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7 dan 8, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada 3 kali Yusuf itu mengatakan bahwa Allah yang menyuruh dia ke Mesir. Allah yang menyuruh Yusuf untuk ke Mesir mendahului saudara-saudaranya. Ini mengatakan bahwa Yusuf itu paham dengan baik. Dia paham betul bahwa Allah yang telah mengizinkan dia mengalami peristiwa di masa lalunya. Allah yang menyuruh dia, mengizinkan dia mengalami mungkin masa-masa sulit itu. Rasa sakit yang dia alami. Karena ada rancangan Allah di balik semua yang dia alami. Yaitu Allah memakai kejahatan dari saudara-saudara Yusuf untuk menggenapi rencana Allah, rencana besar Allah. Dan melalui hal ini kita melihat bahwa Allah kemudian memelihara kehidupan keluarga Yusuf dan mempersiapkan cikal bakal menjadi jalan bagi bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa ketika itu Yehuda dan Yakub dan saudara-saudaranya kemudian mereka berpindah ke Mesir dan menetap di sana. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ketika kita tahu bahwa ternyata ada rancangan baik di balik kejahatan saudara-saudara Yusuf, apakah lalu kita mengatakan bahwa apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan itu bukan kesalahan atau tidak berdosa? Tentu saja saudara-saudara Yusuf itu tetap bersalah ya atas apa yang mereka lakukan. Tetapi ini mau menekankan bahwa Allah pun bisa memakai rancangan jahat dari saudara-saudara Yusuf. Allah pun bisa memakai kejahatan dari saudara-saudaranya itu. Allah bisa memakai kejahatan dari orang-orang lain itu untuk menggenapi rencananya. Dan Yusuf paham betul akan hal ini. Karena itu Yusuf mengatakan, dengan 3 kali ia mengatakan bahwa Allah yang menyuruhnya untuk ke Mesir. Dan kita melihat bahwa meskipun Yusuf mengalami hari-hari yang sulit, masa-masa yang sulit di dalam hidupnya, Yusuf itu ternyata tetap melihat pada rancangan Allah. Ia percaya, ia menerima apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Ia menerima dengan baik apa yang Tuhan ingin izinkan terjadi. Ada banyak pergumulan Yusuf yang kita tahu, dan yang sangat terkenal adalah kisah dia dengan istri Potifar. Ini kisah yang sangat kita tahu ya. Yusuf itu, Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu elok sikapnya dan manis parasnya. Jadi Yusuf itu punya kombinasi yang menarik. Dia punya sikap
yang manis, juga parasnya, tampangnya elok begitu. Dan inilah kemudian yang menjadi cobaan bagi Yusuf. Ini kemudian yang membuat istri Potifar itu suka kepada Yusuf. Nah, saudara-saudara, Yusuf itu adalah orang yang cerdas tentu saja. Dan ketika ia tahu bahwa jika ia menolak ajakan dari istri Potifar, tentu saja ada konsekuensi yang akan dia alami. Tetapi kita melihat walaupun ia tahu bahwa ada konsekuensi besar yang akan ia alami, ada masalah yang akan dia alami jika ia menolak ajakan dari Nyonya Potifar itu, tapi kita melihat bahwa ternyata Yusuf itu tetap taat. Ya, di dalam tekanan, pencobaan yang ia hadapi, Yusuf itu tetap taat. Karena ia tahu bahwa ia hidup di hadapan Allah. Yusuf bergumul tentu saja dengan ketidakadilan yang dia alami, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Saudara, mungkin tidak semua dari kita itu bisa sama seperti Yusuf. Ya, tetapi Allah yang telah menolong Yusuf beberapa ribu tahun yang lalu adalah Allah yang sama juga, yang masih bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini. Allah yang menolong kita melewati masa-masa sulit kehidupan kita. Yusuf dibentuk oleh Tuhan, menunggu 30 tahun lamanya untuk bisa menjadi pemimpin di Mesir. Bukan waktu yang singkat, tetapi ia percaya pada rancangan Allah, sehingga ia mengalami sendiri apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap kita. Mungkin kita sedang dalam pergumulan tekanan keluarga kita, anak kita. Mungkin ada orang-orang yang memfitnah kita, menyakiti kita, menipu kita, dan sebagainya. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita coba melihat jangan-jangan hal itu, pergumulan-pergumulan itu Allah izinkan karena ada sebuah rencana bagi kita sekalian. Dan mari kita juga tetap percaya pada rancangan Allah di dalam hidup masing-masing kita. Saudara-saudara, Yusuf itu tidak membenci saudara-saudara yang sudah menjualnya, yang membencinya. Saudara-saudara yang iri kepada dia. Tetapi ternyata perbuatan kebencian mereka itu membuat Yusuf mengatakan bahwa kamu menjual aku. Tetapi Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Rancangan jahat itu dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana-rencana yang baik bagi umatnya. Saudara, coba kita bayangkan jika ada seseorang yang menyakiti kita, memfitnah kita, dan lain sebagainya. Dan ketika di dalam waktu yang lama kemudian kita bertemu dengan dia, misalnya di dalam kondisi yang hidupnya menderita dan lain sebagainya, ya. Apa kira-kira yang akan saya dan saudara lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ya, saya tidak tahu, tetapi saya yakin sebagian besar dari kita di dalam kemanusiaan kita yang berdosa itu akan melakukan balas dendam, kemungkinan besar. Karena kita merasa bahwa kita mengalami apa yang tidak adil. Orang itu memperlakukan kita dengan tidak adil, menyakiti kita, membuat kita mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi Yusuf berbeda, saudara-saudara. Karena Yusuf paham bahwa di balik penderitaan yang dia alami, di balik kejahatan saudara-saudaranya ada rencana Allah. Dan hal ini semakin kita lihat di dalam Kejadian pasal 50. Kemudian kita melihat bahwa rencana Allah itu ternyata tergenapi. Yusuf percaya pada rancangan Allah. Karena itu ia tetap bertahan bertahun-tahun di dalam pergumulan dan kesulitan yang ia alami. Dan seharusnya hal ini juga membuat kita, mengajar kita untuk lebih bersabar di dalam kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita. Mungkin ini juga bisa mengajar kita untuk lebih berhikmat ketika kita menghadapi masalah. Mengajar kita untuk lebih bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita belajar melihat bahwa di balik itu ada rancangan Allah yang baik untuk kita. Saudara-saudara, kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang sudah rusak oleh dosa. Jadi sangat mungkin bahwa penderitaan itu, masalah itu akan selalu kita hadapi. Tetapi biarlah kita tidak selalu memandang kesulitan itu sebagai sesuatu yang negatif.
Tetapi mari kita mencoba belajar melihat itu sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan persoalan dan pergumulan, dan biarlah kita belajar dari Yusuf untuk tetap melihat bahwa ada rancangan Allah di balik setiap hal yang kita alami. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui bahwa tidak selalu mudah bagi kami untuk melihat bahwa ada hal baik di balik setiap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami boleh belajar terus beriman kepada Tuhan, dan kami boleh belajar dari Yusuf yang mengajarkan kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Di dalam tekanan dan situasi sulit yang ia hadapi pun dia tetap melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik semua itu. Dan memang Tuhan tetap menyertai Yusuf ya Tuhan. Kami juga mohon biarlah Tuhan menuntun dan menolong setiap kami, dan biarlah pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi itu juga boleh menolong kami semakin mengasihi Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat setiap persoalan dan permasalahan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami menjalani hari-hari ke depan. Demi Kristus, Sang Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah